Orang selalu ngomong mandiri, mandiri, mandiri. Jadi mandiri dong, apa-apa bisa sendiri begini-begini. Tapi kita nggak dikasih tahu gimana sih cara jadi mandiri. Hai guys, aku Jesky Genting. Hari ini kita akan membahas gimana sih jadi perempuan mandiri yang tidak bergantung pada siapapun. Let's go, kita mulai. Oke, manusia adalah makhluk sosial. Jadi ya kita tetap butuh orang lain gitu. Tapi ada beberapa aspek yang kita bisa lakuin sendiri dan bisa jadi mandiri. Yang pertama dalam aspek hubungan. Kamu nggak usah terlalu totalitas banget cintain pasangan kamu ya, sampai melebihi diri kamu sendiri. Intinya, kamu mencintai dia jangan sampai 100%. Kalau kamu mencintai dia 100%, terus yang sisa di kamu berapa? 0%. Ketika dia pergi, cinta kamu juga pergi. Ketika dia pergi, ya udah kamu kehilangan diri kamu sendiri. Maka dari itu cintai pasangan kamu secukupnya aja. Itu adalah pondasi di mana kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Kalau kamu cintai orang lain, ya kamu bakal bergantung sama dia. Jadi cintailah sewajarnya aja, oke? Terus yang kedua, kamu harus pinter hal-hal basic. Contohnya aja kayak ngomong, oke? Perempuan yang mandiri akan menjadi perempuan yang percaya diri. Dia percaya sama diri dia sendiri. Kalau misalnya dia udah percaya sama diri sendiri, pasti dia akan mandiri. Kalau dia mandiri, pasti dia percaya sama diri dia sendiri. Jadi, kita latihan buat bicara. Gak usah bicara yang kayak gubernur lah begini, S1, S2 begini. No, kamu harus bisa ngejelasin sesuatu yang ada di otak kamu dengan lancar aja dulu. Oke? Kalau kamu udah bisa lakuin hal itu, kamu akan terus berkembang. Terus yang ketiga, jangan bergantung otak kepada siapapun. Kalau kamu bergantung kepada orang lain untuk mengambil keputusan kecil dalam hidup kamu, maka seluruh hidup kamu juga bakal bergantung sama dia. Iya, aku setuju kita butuh saran dari orang lain. Tapi untuk kita mengambil keputusan itu, mengambil saran itu benar atau enggak buat kita pakai atau enggak saran itu menjadi keputusan kita, itu menjadi hak kita. Mau kita pakai atau enggak kita pakai. Oh, aku nggak butuh saran orang lain, jangan. Kita terima semua saran orang lain, tapi cukup didengar. Ya, jangan langsung kamu lakuin. Tindakan kamu atas saran orang lain itu adalah atas diri kamu sendiri. Itu adalah atas kemauan diri kamu sendiri. Selanjutnya yang keempat, perempuan mandiri akan disebut mandiri jika dia mandiri dalam finansial. Ya, kamu harus pandai jualan. Kamu harus pandai cari uang gimana pun. Ubah jasa atau barang jadi uang. Kalau misalnya kamu bisa lakuin itu, kamu bisa berdiri kaki kamu sendiri. Kamu tidak butuh pondasi dari manapun. Kamu bisa bangun pondasi kamu sendiri. Apalagi itu masalah uang, kamu bisa cari uang sendiri. Kamu sudah disebut mandiri, sayang. Mandiri adalah percaya pada diri kamu sendiri. Kamu punya potensi. Kamu punya hal-hal yang luar biasa. Cuman kamu belum nemu aja apa yang ada di diri kamu. Karena semua orang aku percaya, dia punya satu poin, apapun itu. Dia punya kelebihan apapun itu. Ya, dan semua kelebihan itu bisa diasah. Jangan bilang aku tidak punya bakat dari lahir. No, semua orang punya bakat dari lahir. Mungkin memang ada sebagian orang yang gak punya, realistis aja ya. Mungkin ada sebagian orang yang gak punya bakat. Tapi bakat itu bisa diasah, say. Bakat itu bisa dipelajari, say. Terus, perempuan yang mandiri adalah perempuan yang punya prinsip hidup. Kamu harus punya batasan atas semua orang. Ya, gak semua orang kamu bisa asal mempermainkan kamu saja, memperlakukan kamu dengan asal-asalan. Enggak, sayang, enggak. Perempuan itu harus punya batasan, ya. Laki-laki juga seperti itu. Semua manusia di muka bumi ini harus punya batasan. Jadi, batasan membuat orang lain itu memandang kita seperti tidak seenaknya. Karena kita punya batasan yang harus kita jaga. Kita punya prinsip hidup. Kalau misalnya dia ngelewatin batasan itu, apa yang harus kita lakukan? Ya udah kita tinggalin. Kita cut off aja dalam hidup kita. Karena apa? Ya nggak ada untungnya juga. Mau itu siapapun itu, mau teman, sahabat, pacar. Kita kayak aku selalu kasih orang itu 2 kali kesempatan. Kalau misalnya dia udah langgar 1 kali kesempatan, terus aku kasih 1 kali kesempatan lagi, terus dia langgar lagi, udah, lu siapa bagi gue kayak gitu, lu nggak nguntungin gue juga gitu. Karena apa ya, gue bisa buat diri gue sendiri, gue bisa hidup buat diri gue sendiri kayak gitu. Lu menghasilkan apa sih ngasih uang gue? Enggak, misalnya gitu kan. Orang tua gue bukan gitu, cuman orang yang kebetulan ketemu sama gue dan kebetulan kenal gue, kebetulan jadi temen gue kayak gitu. Dan kita temenan juga karena kita cocok aja. Terus kalau misalnya kita udah gak cocok, ya udah kita nggak usah temenan lagi. Tapi tetap apa? Tetap jangan saling dendam gitu ya. Udah nggak temenan lagi gitu. Terus mandiri kan sama dengan percaya diri. Nggak ada cewek mandiri yang lembek, nggak ada cewek mandiri yang menye teman-teman, nggak ada cewek mandiri yang lemah.
Jadi, kalau misalnya kita natap mata orang waktu bicara, itu adalah membuktikan bahwasannya kamu adalah orang yang percaya diri. Jadi, setiap kamu ngomong sama orang, tatap mata mereka. Jangan takut. Jangan nganggap kalau misalnya orang lain itu lebih tinggi daripada kamu. Kita semua sama ya. Kita semua sama di dunia ini, kita tuh semua sama. Kalau misalnya kamu setiap ketemu orang lain, kamu ngerasa dia itu lebih rendah, kita tuh lebih rendah dari orang lain, terus kita jadi apa yang timbul di diri kita adalah insecure ya. Kalau misalnya rasa insecure yang timbul di dalam diri kita membuat kita tidak percaya diri, membuat akhirnya kita minder. Enggak, wanita mandiri itu tidak minder, cantik. Aku belum bisa mandiri, aku belum bisa mulai. Enggak, lu nggak butuh banyak-banyak motivasi, cantik. Lu nggak butuh harus didorong-dorong sama orang. Yang ngedorong diri kamu itu diri kamu sendiri. Nih ya, kamu sholat subuh tadi malam aja, itu atas keinginan kamu sendiri, kehendak kamu sendiri kan. Kamu yang gerakin badan kamu kan. Iya kan, walaupun itu udah jadi kewajiban kamu, sholat gak lu tadi malam, kayak gitu. Ya udah, semua tindakan di hidup ini, hidup kamu, itu adalah atas keinginan kamu, tindakan kamu. Jadi, semua hal yang harus kamu lakukan, itu ada di tangan kamu. Sekali lagi, kita boleh dengar saran orang lain, tapi keputusan tetap ada di diri kamu. Apalagi nanti kamu udah dewasa, semua beban hidup ini kamu yang tanggung sendiri. Kamu tetap harus jadi mandiri. Gimana kamu mau ngadu kemana, ke siapa? Nggak ada siapa-siapa, cuman ada diri kamu sendiri. Makanya kamu harus bisa ngebawa raga kamu ini, badan kamu ini ya, dengan baik dan benar, dengan baik dan berada di tempatnya. Kalau kamu sayangi diri kamu sendiri, kamu cintai diri kamu sendiri, kamu nggak bakal ngerendahin diri kamu sendiri. Maka cintai dulu aja ini raga ini, hati ini, semua jiwa ini, dari sekujur mata, tubuh, kaki, rambut kamu, semua dari ujungnya itu kamu cintai diri kamu sendiri. Cari titik itu. Jika tidak ada, kamu cari titik itu, titik dimana kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Yang dicintai itu nggak ada Kak Jess titiknya. Buat sayang, buat cantikmu sendiri, buat gimana caranya kamu bisa cinta sama diri kamu sendiri, itu kamu buat. Kalau memang kamu nggak nemu ada di titik kamu, itu kamu buat. Karena setiap orang yang berubah lebih baik adalah setiap orang yang bisa memegang teguh kesuksesan mereka, masa depan mereka. Oke teman-teman, aku senang banget bisa ngeluarin sedikit isi pikiran aku buat kalian. Semoga bermanfaat. Aku Jessie Ginting. Bye!